Audio Jungle. Sampah di sini, sampah di sana, sampah di mana-mana. Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang hingga saat ini masih sulit untuk diatasi. Masalah sampah ini sangat terasa di DKI Jakarta, di mana menurut sumber Rahmania tahun 2019, tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang yang merupakan satu-satunya di DKI Jakarta sudah mulai overload pada tahun 2021. Dari permasalahan limbah di atas, apabila dalam penanganan limbah tidak dilakukan secara serius dan siap, dampak yang akan ditimbulkan sangat fatal. Pasalnya, menurut BPS tahun 2018, permasalahan lingkungan dan kesehatan akibat sampah dan limbah juga bertambah setiap tahunnya. Dan Jakarta menjadi salah satu kota yang ikut berkontribusi besar. Dengan demikian, tujuan SDGs tahun 2030 khususnya pada poin ke-11 yaitu membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan justru menimbulkan masalah baru dalam pencapaian cita-cita SDGs ini. Maka dari itu, kami tim PKMGFK asal Institut Teknologi 10 November, Surabaya menawarkan gagasan yaitu Jakarta Smart Island. Inovasi pulau cerdas terintegrasi Internet of Things untuk pengelolaan sampah di DKI Jakarta demi mewujudkan cita-cita SDGs pada pengelolaan kota berkelanjutan. Jakarta Smart Island atau yang bisa kita sapa Jax Island menawarkan solusi penanganan limbah di DKI Jakarta dengan memanfaatkan pulau damar besar. Dipilihnya lokasi ini karena berada di dekat Jakarta, yaitu sekitar 16,28 km dari pelabuhan terdekat, jauh dari kawasan cagar, dan kondisi topografisnya relatif terjal dengan luas 36 hektar. Tahapan limbah dalam pengelolaannya di Jakarta Smart Island melalui tahapan yaitu: pertama, limbah akan dikumpulkan berdasarkan sumbernya, yaitu limbah medis rumah sakit dan limbah pada umumnya. Setelah sampai di Jakarta Smart Island, truk akan didata mengenai berat limbah yang dibawa. Kemudian proses pengangkutan akan dilakukan oleh kren untuk selanjutnya melalui proses sorting. Pada proses pemilahan, sampah-sampah akan dipisahkan menjadi kriteria organik, plastik, logam, kertas, dan kaca. Teknologi yang digunakan untuk merancang proses sorting ini mengadopsi pada penelitian-penelitian terdahulu, seperti pada penggunaan sensor proximity induktif, sensor warna IC-TCS 230, dan kamera dengan basis program Convolution Neural Network Machine Learning. Proses pemilahan sampah ini dirancang melalui tahapan penampungan sampah, perataan sampah, konveyor, proses identifikasi sensor, kemudian penampungan akhir sesuai klasifikasinya. Setelah sampah disortir berdasarkan jenisnya, sampah akan masuk ke tahap pengolahan. Terdapat 5 proses pengolahan limbah di Jakarta Smart Island yaitu pengomposan, pirolisis, PLTSA, maggot larva, dan daur ulang. Pada proses pengomposan, sampah akan dikomposkan berdasarkan data yaitu sekitar 1050 ton atau 30% dari total keseluruhan limbah. Proses ini berlangsung dengan cara limbah organik ditimbun dan ditutup yang kemudian akan membentuk pupuk kompos. Hasil produksi pupuk akan didistribusikan untuk selanjutnya dijual ke masyarakat luas. Kemudian terdapat proses pirolisis. Proses ini memanfaatkan limbah berbahan polimer seperti plastik untuk selanjutnya dilakukan proses insinerasi di suhu 500-800 derajat Celcius. Berdasarkan data, proses ini akan mengolah sampah plastik dengan berat sekitar 710 ton per hari untuk dijadikan bahan bakar. Selanjutnya terdapat proses pembangkitan listrik tenaga sampah atau PLTSA. Proses ini akan menghasilkan listrik dari sumber panas yang dihasilkan oleh sampah akibat adanya proses insinerasi. Pada proses ini, limbah akan diolah berkisar 1.750 ton limbah organik dan 235,5 ton limbah non-organik yang menempati volume 10 juta meter kubik. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Jenny tahun 2020, besaran energi yang dihasilkan PLTSA pada Jakarta Smart Island yaitu 3,078 MWh dengan tetapan metan 0,55, faktor K 0,554 kWh, dan efisiensi turbin 95%. Selanjutnya yaitu proses pengolahan sampah organik menggunakan maggot larva. Proses ini menggunakan lalat jenis Musca domestica L dan lalat Hermatica illucens. Keberlangsungan proses ini yaitu larva akan ditumpuk sesuai dengan umurnya, kemudian setiap hari akan diberikan makanan berupa limbah organik.
Selanjutnya terdapat proses daur ulang. Proses daur ulang akan memanfaatkan limbah berjenis logam, kertas, kardus, karet, dan kaca. Proses daur ulang akan disesuaikan dengan jenis dari sampah tersebut. Hasil produksi dari proses yang berbentuk barang fisik akan disimpan pada bangunan hasil produksi untuk kemudian didistribusikan ke industri terkait. Penerapan Internet of Things atau IoT di Jakarta Smart Island digunakan untuk pendataan dan kendali mesin. Admin dapat melakukan input data pada setiap tahapan pengolahan sampah dan mengatur serta mengoperasikan kendali mesin pengolah sampah melalui smartphone. Luaran yang dapat diakses oleh user berupa data massa dan jumlah produk pengolahan sampah yang diproses pada setiap tahapannya. Dalam menjalankan tugasnya, Jakarta Smart Island akan melakukan kerjasama dengan instansi seperti Pemerintah DKI Jakarta, Jakarta Propertindo, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, PT Petrokimia, PT Pupuk Ujam, PT PLN, PT Pertamina, PT Krakatau Steel, Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM, lembaga pendidikan seperti LIPI, profesor, dosen, dan mahasiswa, serta pihak swasta atau investor. Inovasi Jakarta Smart Island ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan limbah medis di Jakarta dan overload TPST Bantar Gebang dengan mengurangi dampak lingkungan serta kesehatan yang mengiringinya. Selain itu, Jax Island nantinya dapat mengolah limbah menjadi energi dan produk tepat guna, sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan menjadi pusat percontohan pengolahan limbah padat yang baik di kota-kota lain maupun di dunia. Dengan demikian, cita-cita SDGs ke-11 berupa pembangunan kota berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dengan memperhatikan kualitas udara dan manajemen limbah yang baik akan tercapai.